Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait materi sistem informasi akuntansi. Jadi dua materi sebelumnya kita tetap di materi sistem informasi akuntansi. Sebagaimana kita tahu, dalam sistem informasi akuntansi itu di sini kita akan bahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari adanya identifikasi peristiwa dan juga dalam pencatatan transaksi, kemudian dibuat suatu jurnal, diposting ke buku besar, sehingga pada tahap ini kita mulai di sini yaitu dalam pembuatan neraca saldo. Oke, jadi neraca saldo itu merupakan trial balance. Jadi dikatakan trial balance itu berisi saldo akhir kumpulan akun pada akhir periode. Jadi dalam menyusun neraca saldo itu didasarkan pada saldo normal debit ataupun kredit dari aset, dari liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Untuk saldo debit dan kredit itu harus balance. Jadi ini antara jumlah total di debit maupun kredit itu harus sama. Untuk apa dibuat neraca saldo? Itu dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam suatu proses jurnal dan juga posting ke buku besar. Jadi di sini masih kita gunakan contohnya di PT Damai Sejahtera, masih melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Untuk pembahasan di sini saya ambil dari literatur buku Dwi Martani, buku AKM 1, penerbit Salimba 4. Jadi kita mulai untuk neraca saldo itu di halaman 80 kalau di bukunya Dwi Martani. Jadi total jumlah 2.732.000 itu dimulai dari sini, 2.732.000.000. Maaf, itu tadi dimulai dari sini. Nih ada suatu jurnal, kemudian kita lakukan suatu posting ke buku besar. Jadi kas, mutasi kas itu ada di tanggal berapa saja kita cari. Kas posisi di sebelah debit, yaitu pertama ada saldo awal. Saldo awal kas itu tadi 400 juta. Kemudian ada di tanggal berapa? Oh, tanggal 3, 400 tambah 200 juta. Kemudian ditambah lagi di sini ada 2 miliar tanggal 14. Ditambah lagi di tanggal 17 yaitu sebesar 600 juta. Ditambah lagi sebesar 300 juta. Jadi itu semua totalnya yaitu sebesar 400 ditambah 200 ditambah 2 miliar ditambah 900, 3.500.000.000 juta. Jadi jumlah kas itu dimutasi sebelah debit, saldo normalnya itu sebesar 3.500.000.000 juta. Oke, sekarang yang sebelah kredit, kas pengeluarannya itu ada di tanggal berapa? Tanggal 1, yaitu sebesar 240. Kemudian ditambah di tanggal 8 itu sebesar 40. Ditambah lagi di tanggal 16 yaitu sebesar 100. Ditambah lagi tanggal 21 sebesar 100. Tambah lagi tanggal 25 di sini sebesar 80. Ditambah sebesar 200 di tanggal 28 ditambah 8 juta. Jadi totalnya 768. Tadi di sebelah debit itu senilai 3.500.000 dikurangi 700 lagi hasilnya 2.732.000 hasilnya di sini. Jadi neraca saldo ini diperoleh dari saldo akhir yang ada di posting buku besar. Hasil posting itu kan nanti ketahuan, oh kas jumlah berapa, piutang usaha jumlahnya berapa, perlengkapan kantor jumlahnya berapa dalam akun T. Dalam akun T-nya di sini nih. Contohnya salah satunya di sini. Jadi akhirnya pada saat setelah dibuat jurnal itu langkah selanjutnya dibuat posting ke buku besar.
Kemudian dari hasil posting dari masing-masing akun itu dibuatlah neraca saldo di sini. Jadi neraca saldo itu isinya dari kumpulan akun pada akhir periode. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat posting ke buku besar, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jadi konsekuensi dari suatu entitas itu menerapkan prinsip accrual. Accrual itu pengakuan pendapatan dan beban itu pada saat periode terjadinya pendapatan dan beban tersebut. Jadi di sini pendapatan itu dicatat dalam periode di mana pendapatan itu diraih, accrual. Sedangkan untuk beban diakui atau dikeluarkan dalam periode di mana beban itu didapat. Jadi di sini pengakuan antara pendapatan dan beban itu pada saat periode terjadinya. Kalau atas dasar cash, bisnis cash itu kan kalau pendapatan itu kita akui pada saat benar-benar cash itu diterima. Kalau beban itu diakui ketika beban itu benar-benar sudah dikeluarkan. Jadi membedakan itu. Sehingga ayat penyesuaian itu diperlukan untuk bisa memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan itu diikuti. Jadi secara umum untuk ayat jurnal penyesuaian itu dilakukan dalam dua kategori akun. Yaitu pembayaran di muka dan atas dasar accrual. Pembayaran di muka dan juga atas dasar accrual. Jadi ayat penyesuaian atas dasar beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini untuk penyesuaian atas pembayaran di muka, yaitu pembayaran kas yang dicatat sebagai aktiva karena jasa atau keuntungan itu akan diterima pada masa yang akan datang. Jadi pembayaran kasnya itu akan diterima sebelum beban itu dicatat. Contohnya apa? Ada asuransi, iklan, sewa, pemeliharaan, aktiva tetap. Jadi di sini untuk asuransi, kan biasanya asuransi itu kita bayarkan dulu setiap bulan, tagihan asuransinya berapa. Baru nanti ketika kita memerlukan misalkan asuransi kecelakaan, baru bisa diklaim asuransi tersebut. Jadi pembayaran itu dicatat sebagai aktiva. Dan keuntungannya itu akan diterima pada masa yang akan datang. Dibayar kas dulu sebelum beban itu dicatat. Sebagai contoh, Anda lihat di halaman 82. Di situ ada contoh, yaitu masih sama ilustrasinya dari PT Damai Sejahtera. Untuk akun perlengkapan kantor yang masih tersimpan di perusahaan yaitu sebesar 40 juta. Perlengkapan yang tersimpan sebesar 40 juta. Selanjutnya, sedangkan saldo akun perlengkapan kantor pada buku besar dan neraca saldo sebesar 100 juta. Jadi yang fisiknya, yang real disimpan di gudang, jumlah perlengkapannya berapa? 40. Ternyata di pembukuan itu hanya jumlahnya sebesar 100 juta. Jadi jumlahnya lebih besar di pembukuan dengan yang di fisik. Maka kita harus membuat penyesuaian. Penyesuaian atas pembayaran di muka tadi. Jadi di sini untuk penyesuaiannya, jurnalnya selisihnya 100 dikurangi 40 juta. Jadi beban perlengkapannya sebesar 60 juta. Sedangkan perlengkapan kantornya itu sebesar 60 juta. Jadi perlengkapannya di sini berkurang sebesar 60 juta. Karena apa? Karena fisiknya kan hanya 40 juta. Dan di sini beban perlengkapannya itu juga akan naik karena ada selisih sebesar 60 juta. Untuk selanjutnya masuk diposting ke akun buku besar. Nih, beban perlengkapan 60 juta.
Sini perlengkapan kantor, nih senilai 60 juta. Oke, itu untuk ayat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Untuk selanjutnya ada contoh, yaitu di ilustrasi di sini. Coba ini nanti Anda kerjakan ya, Anda masukkan di akun bebas Kumpo. Jurnalnya bagaimana di tanggal 1 Januari dan juga bagaimana untuk posting ke buku besar. Buku besarnya berarti jurnal di sini asuransi deposito muka pada kas. Terus ini jurnalnya tadi bagaimana Tan? Ini pasti asuransi deposito muka pada kas ada. Nominalnya berapa? Anda harus buat ini nanti ya. Ini tugas Anda, kuis yang pertama. Selanjutnya, ini saya ambil pendapatan diterima, ini masih terkait dengan yang tadi, masih kuis yang kedua. Di 1 Januari, PT Masjid Agentar membayar 12.000 untuk asuransi sebesar 12 bulan. Bagaimana ayat jurnalnya? Ini Anda harus membuat jurnal dan juga segera diposting ke buku besar. Oke? Nanti masukkan di bebas umpo. Ini kuis yang kedua. Selanjutnya untuk pendapatan diterima di muka. Jadi penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban itu dilakukan karena pendapatannya belum dihasilkan. Jadi untuk pendapatan diterima di muka itu merupakan akun liabilitas lancar dan itu perlu ada penyesuaian. Penyesuaiannya sebagai pendapatan pada saat adanya pengakuan sesuai dengan kriteria dalam standar akuntansi keuangan. Jadi kas yang dicatat itu akan diakui sebagai kewajiban. Kenapa? Karena pendapatan itu belum dihasilkan. Maka dikatakan pendapatan diterima di muka. Jadi ada penerimaan kas kayak DP itu. Jadi pendapatannya itu belum dihasilkan. Contohnya sewa. Biasanya kan misalkan ada kontrak di suatu rumah untuk Anda tempati 1 tahun yang akan datang. Kan Anda bayar dulu kan kasnya. 1 tahun yang akan datang itu berapa? Atau misalkan 1 bulan. Berarti kan 1 bulan kan dibayar di muka. Baru setelah Anda bayar, Anda bisa menggunakan rumah tersebut. Tiket kan juga seperti itu. Anda bayar dulu, baru nanti bisa mendapatkan tiket. Dan seterusnya, itu masuk ke akun pendapatan diterima di muka. Sebagai ilustrasi, Anda lihat di halaman 83 buku Dwi Martani. Jadi perusahaan itu menerima uang sebesar 600 juta untuk jasa konsultasi di bulan Januari sampai Agustus. Jadi Juni, Juli, Agustus, 3 bulan ya. Bagi 3, 200 juta. Ternyata hingga tanggal 30 Juni perusahaan telah menyelesaikan 1 fase dari 4 fasenya ditaksir, itu sebesar 90 juta. Maka jurnalnya perusahaan menerima uang sebesar 600 juta. Berarti telah menyelesaikan 1 fase dari 4 fase yang ditaksir sebesar 90 juta. Pendapatan jasa diterima di mukanya berapa? 90 juta kan? Pada pendapatan jasa kan ditaksir sebesar 90 juta. Jurnalnya di tanggal 30 Juni. Selanjutnya untuk posting ke buku besar, berarti pendapatan jasa diterima di muka 90 juta. Di sini yang kedua berarti pendapatan jasa senilai 90 juta sudah kredit. Oke? Untuk selanjutnya di poin akun pendapatan diterima di muka ada contoh juga, ada kuis. Silahkan Anda kerjakan. Kuis ini merupakan kuis 3, kuis nomor 3. Anda kerjakan, Anda upload pekerjaan Anda di akun bebas Kumpo. Untuk selanjutnya kita masuk ke ayat penyesuaian untuk pendapatan akrual. Jadi yang disebut dengan akrual itu pengakuan terhadap pendapatan suatu entitas
namun belum diterima secara tunai oleh entitas, serta pengakuan terhadap beban entitas, namun belum dibayarkan secara tunai oleh entitas. Jadi pendapatan itu sudah dihasilkan, tetapi belum diterima dalam kas atau dicatat. Penyesuaiannya bagaimana? Jadi pendapatan dicatat itu sebelum ada penerimaan kas, basis akrual. Jadi kalau basis kas ya berarti kan ada penerimaan kas dulu baru dicatat. Tapi kalau pendapatan akrual berarti ada pendapatan dulu dicatat, langsung dicatat, tidak menunggu ada penerimaan kas. Sebagai contoh di sini pada 1 Juli PT Maju Tak Gentar menginvestasikan 300.000 dalam sekuritas yang berbunga 5%. Berarti 5 bagi 100 sama dengan kali 300.000. Hasilnya 5 bagi 100. Bentar. Hasilnya 15.000. 15.000 kasnya, investasinya sebesar 300.000, kasnya 300.000. Pendapatan akrual. Karena apa? Karena pendapatan itu langsung dicatat tanpa menunggu perusahaan itu menerima pembayarannya. Ini investasinya masuk ke sini, kasnya masuk ke ini, setelah kredit. Selanjutnya tadi untuk pencatatan selanjutnya, pada 1 Juli Maju Tak Gentar menginvestasikan tadi ya. Bagaimana Juna dibuat? Piutang usahanya berapa? 5% kali 300.000 sama dengan 15.000. Ini kan per tahun kan? Berarti 15.000 bagi 12, 1.250 di tanggal 31 Juli. Untuk piutang usaha. Kredit pendapatan jasa sebesar 1.250. Ini 300.000 dikalikan 5%. 15.000 dibagi dengan 12. Sedangkan untuk posting ke buku besarnya piutang usaha di sini 1.250, kreditnya untuk pendapatan jasa sebelah kredit sebesar 1.250. Oke, itu untuk pendapatan akrual. Bagaimana kalau bebannya itu beban akrual? Jadi dalam ayat penyesuaian itu muncul bebannya dicatat sebelum ada pembayaran kas. Jadi sama sebenarnya, tapi ini masuk kategori bebannya. Sebagai contoh di sini untuk PT Maju Tak Gentar itu meminjam 200.000 dengan bunga 9% per tahun. Berarti bagaimana jurnalnya dibuat untuk mencatat pinjaman itu di Februari 2, yaitu kasnya sebesar 200.000, kreditnya masuk ke wesel tagih karena ada bunga kan jatuh temponya. Wesel tagih senilai 200.000, sama posting ke buku besarnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini tadi bunga jatuh temponya di tiap bulan itu 9%. Jadi bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya tinggal 9 bagi 100 sama dengan kali 200.000. Hasilnya 18.000. Nah, karena di sini bayarnya per tahun, berarti dibaginya bagi 12, 1.500. Jadi 200.000 ini kali 9%. Terus karena bayarnya itu setiap bulan, kan di sini ada jatuh temponya setiap bulan, maka dari total penerimaan tadi 200.000 kali itu tadi 15.000 dibagi dengan 12, yaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ini sama. Jadi intinya di sini untuk pengelompokan ayat penyesuaian itu ada 2, yaitu dengan pembayaran di muka, yang kedua dengan menggunakan basis akrual. Beban dibayar di muka itu merupakan beban dibayar dalam kas dan itu dicatat dalam aktiva. Kalau pendapatan itu diterima.
dalam kas dan pencatatannya itu sebagai kewajiban yang belum dihasilkan. Kalau keluar, pendapatan itu diterima dan pada saat adanya pembayaran dan beban itu akan diakui ketika sudah mengeluarkan. Kalau beban aktual sama itu tadi ya. Lanjut di sini untuk penyesuaian atas dasar keluar. Ini contoh yang di awal tadi saya buat tabel biar Anda lebih gampang. Ini saya ambil di buku Dwi Martani halaman 83 dan 84. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk laporan keuangan. Jadi langkahnya tadi setelah membuat posting ke buku besar, kemudian dibuatlah neraca saldo. Terus selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dibuat langsung dari neraca saldo yang disesuaikan. Apa sih disebut dengan neraca? Kita mengulang lagi. Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dalam suatu entitas pada tanggal tertentu. Jadi di sini dengan neraca itu merupakan laporan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan suatu entitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada dua bagian, yaitu laba rugi yang secara tradisional itu merupakan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif. Jadi selanjutnya laporan perubahan ekuitas atau Anda kenal dengan laporan perubahan modal. Jadi dalam laporan perubahan modal itu menunjukkan bagaimana perubahan yang terjadi dalam suatu entitas, posisi keuangannya, aktiva, pasifanya, modalnya pada suatu periode itu besarnya berapa, modal pada akhir periode. Selanjutnya laporan arus kas itu memperlihatkan bagaimana sumber arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu entitas. Di sini ada 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu di sini ada pertama operasi, investasi, dan pendanaan. Ini contohnya. Jadi ini tadi neraca saldo kita ambil dari depan tadi, setelah posting di buku besar kemudian dibuat neraca saldo. Penyesuaian tadi ada di penjelasan selanjutnya yang tadi di video yang kedua. Jadi penyesuaian itu Anda masukkan dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya dibuat neraca saldo disesuaikan, itu merupakan selisih antara neraca saldo dengan penyesuaiannya. Kemudian membuat laba rugi dan juga dibuat suatu neraca. Oke, Anda bisa membedakan laporan laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas dalam suatu entitas. Oke, jadi kalau perusahaan itu mengalami rugi, maka jurnal penutup yang dibuat, kalau laba kan ikhtisar keuangan pada saldo laba. Kalau misalkan perusahaan itu rugi, maka jurnal yang dibuat yaitu saldo laba pada ikhtisar keuangan. Untuk yang terakhir yaitu menutup akun dividen tunai, yaitu jurnal yang dibuat saldo laba pada dividen tunai. Jadi itu untuk membuat jurnal penutup. Yang perlu dibuat jurnal penutup yaitu akun nominal atau akun temporer, yaitu akun pendapatan dan beban, karena pada periode berikutnya pendapatan dan beban itu nilainya harus 0. Jadi setelah seluruh akun temporer ditutup, maka akun yang masih bersaldo itu merupakan akun real, akun yang biasanya muncul di laporan laba rugi komprehensif.
seluruh akun real itu kemudian disusun menjadi neraca saldo setelah penutupan. Sini, ini semua akun real itu akan dimunculkan dalam neraca saldo setelah penutupan. Untuk selanjutnya dibuatlah jurnal pembalik. Jadi beberapa transaksi yang dibayarkan periode berikutnya itu seringkali terkait dengan transaksi yang diakui pada periode sebelumnya. Jadi untuk bisa mengurangi resiko maka perlu dibuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu dibuat pada awal periode selanjutnya dan secara khusus diterapkan untuk dua jenis ayat penyesuaian, yaitu beban yang masih harus dibayar maupun pendapatan yang masih diterima. Jadi jurnal pembalik itu untuk dua jurnal penyesuaian tersebut. Jadi misalkan kita ambil contoh di halaman 92, di situ tertera untuk pembayaran upah tanggal 1 Juli itu sebagian besar adalah upah kerja di tanggal 27 sampai tanggal 30 yang sudah diakui sebagai beban upah bulan Juni 2015. Maka jurnal penyesuaian bagaimana? Ya, beban upah pada beban upah yang harus dibayar. Sehingga karena kelupaan sering pula untuk pembayaran upah di tanggal 1 Juli itu diakui semuanya sebagai beban upah untuk periode Juli 2015. Maka untuk mencatat pembayaran upahnya di tanggal 1 Juli dibuatlah jurnal beban upah yang harus dibayar 8 juta, sedangkan untuk beban upahnya senilai 2 juta, kas yang harus dikeluarkan sebesar 10 juta. Tuh. Jadi masih saja sering ditemukan pencatatannya itu beban upah pada kas langsung 10 juta. Jadi untuk contoh itu tadi, maka ayat jurnal pembalik yang dibuatnya bagaimana? Ya, beban upah yang harus dibayar pada beban upah senilai 8 juta. Diwalik untuk jurnal yang dibuat. Oke, saya kira untuk pembahasan di video yang bagian ketiga dari awal untuk pembuatan neraca saldo sampai dengan jurnal pembalik selesai. Untuk menguji kemampuan Anda dalam memahami materi ini, saya kasih untuk soalnya melanjutkan dari soal sebelumnya, yaitu di buku Dwi Martani halaman 105. Kalau sebelumnya kan latihan 24, sekarang disambung ke latihan 2.5. Oke, untuk materi ini kira-kira saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.